بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وأتباعه الكرام وأمتي جميعا الذين تمسكوا بشريعة الإسلام إلى آخر الزمان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. بسم الله. Abnai at-talabah wa banati at-talibat al-aizatu fillah. Pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kita yang pekan yang lalu itu ya pembahasan ya untuk sementara kita alihkan ke hal-hal yang terkait dengan persiapan memasuki bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah di sana Allah Subhanahu wa taala meletakkan beberapa kemuliaan dan amalan-amalan yang sudah lumrah setiap tahun bagi orang-orang beriman ya, di antaranya adalah ibadah kurban. Ini ibadah kurban ya, syariat kurban kita sudah mulai memasuki pekan yang lalu dengan mencoba menyorot Quran surah Al-Kautsar ya, Quran surah Al-Kautsar dari ayat pertama, kedua, dan ketiga ya. Intinya surah ini berbicara tentang syariat untuk berkurban ya. Kalau pertemuan yang lalu ya, kita sudah melihat seperti apa Yang Maha Kuasa berbahasa kepada hambanya ya, tatkala memerintahkan untuk berkurban ya, dengan bahasa yang sangat lembut yang penuh dengan hikmah yang mengena. Tapi lagi-lagi itu hanya bisa ditangkap oleh orang-orang berpikir, orang-orang yang tadabbur akan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diminta untuk menjadi sebagian dari hamba-hambanya yang selalu tadabbur akan ayat-ayat Al-Quran ya, secara teks, supaya bisa menyingkap makna-makna konteks yang tersirat di dalamnya. Dengan demikian ya, maqasidnya Al-Quran itu bisa dipahami secara tepat, insyaallah. Di antara ya hikmah kenapa kita diminta untuk berkurban, yang pertama ya, dalam salah satu riwayat oleh Imam Al-Hakim diceritakan bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah, Rasul pernah ya menyampaikan kepada putrinya yang terkasih Fatimah Az-Zahra, ditanya, "Kumi ila udhiyatik fashhadiha," wahai Fatimah ya, bangkitlah engkau untuk mengurus kurbanmu ya.
berdirilah engkau untuk menunaikan kurbanmu. Lalu saksikanlah. Jadi dari kata fashhadiha di sini dipahami bahwa sebaik-baik orang yang berkurban itu yang menghadiri ya penyembelihan hewan kurbannya. Jangan hanya diserahkan dananya, dititip kepada seseorang lalu selesailah urusannya sampai di situ. Boleh saja kurbannya itu sah, akan tetapi jauh dari sempurna. Ya, dan memang nanti ketika kita memasuki sunnah-sunnah kurban itu akan dilihat ya bahwa tatkala hewan kurban disembelih, maka orang-orang yang ikut berkurban sedapat mungkin hadir pada saat itu di belakang hewan kurbannya menghadap ke kiblat seraya membaca anjuran di dalam sunnah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan, dan seterusnya. Ini ayat Al-Quran ya, yang disebutkan di dalam hadis sebagai bacaan bagi orang yang berkurban tatkala hewan kurbannya itu disembelih. Jadi Rasul mengatakan ya, saksikan hewan kurbanmu itu wahai Fatimah, fa innahu yughfaru laka inda awwali qatratin min damiha kullu dzambin amiltihi. Ya, oleh karena sesungguhnya ya engkau akan diampunkan, ya engkau akan diampunkan pada setiap tetesan darah hewan kurbanmu itu dari segenap dosa yang telah engkau lakukan. Nah, jadi setiap tetesan darah hewan kurban yang disembelih, ya, tetesannya itu, ya, sejumlah itu pula dosa-dosa seorang hamba itu diampunkan oleh Tuhannya. Pertanyaannya, adakah di antara kalian yang mampu menghitung dosanya? Ada? Ya. Apakah karena saking sedikitnya atau saking banyaknya? Terus, adakah di antara kalian yang mampu menghitung berapa tetes darah hewan kurban yang disembelih? Ada? Kalau yang kalian pahami tetesan itu yang menetes tak. Ada ahlul ilmi yang memahami lebih kecil lagi. Nah, setetes itu diartikan setitik. Nah, kalau setitik apa maknanya? Andai kata darahnya hewan kurban itu dijadikan tinta, maka yang dimaksud setitik itu ketika pena menulis titik. Coba, kira-kira berapa titik itu yang bisa tertulis dari darah hewan kurban yang dijadikan tinta? Coba, kalau hanya menulis titik, berapa lembar itu? Berapa juta lembar kira-kira? Kertas yang bisa tertulis titik dari darah hewan kurban yang dijadikan tinta itu. Coba pikir. Masya Allah, subhanallah. Ya. Sebanyak itu pula dosa hamba yang bersangkutan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat hewan kurbannya ia sendiri. Bisa dibayangkan ya, berapa juta lembar. Kenapa demikian? Oleh karena hamba yang bersangkutan sudah dipastikan banyak dosanya, mungkin juga jutaan lembar. Kalau diakumulasi dosanya itu saja akil balik sampai hari itu, subhanallah, dosa yang sekian lembar tak terhitung itu, insya Allah semoga bisa selesai dengan
ampunan Allah yang dipersiapkan kepadanya dari setiap tetesan atau titik ya, darah hewan kurbannya ia sembelih. Ya, semoga bisa tertutupi, semoga bisa terselesaikan. Kalau hamba itu sedikit dosanya, ya boleh jadi banyak lebihnya itu. Banyak lebihnya, ampunan Allah masih tersedia sekian banyak untuknya, tapi dosanya sudah selesai. Karena memang sedikit dosanya, ibadahnya yang banyak. Masya Allah. Apatah lagi kalau setiap tahunnya ia berkurban sejak setiap 10 tahun lamanya. Subhanallah. Itu hikmah yang pertama. Ternyata berkurban itu adalah bagian dari mesin pencuci dosa. Ya, itu tadi titipan Rasulullah kepada putrinya Fatimah Az-Zahra. Lalu lanjutan hadis dikatakan, wa quli, bacalah, inna salati, ini yang saya maksudkan, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, adalah milik Tuhan semesta alam. La syarikalahu, tidak ada serikat baginya, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan demikian itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku ini adalah orang-orang Islam yang pertama. Ini yang disebutkan pada potongan hadis ini, ya, potongan akhir dari hadis ini, itulah tadi sunnah kurban. Nah, lalu potongan awal hadis ini, itulah perintah yang di dalamnya tersirat hikmah kenapa kita diminta untuk berkurban. Ya, kenapa kita diminta untuk berkurban. Hadis yang dimaksud tadi itu adalah riwayat Al-Hakim. Lalu berikutnya kita melihat hadis yang lain. Ini riwayat Ahmad bin Hanbal, Ibnu Majah, dari sahabat Zaid bin Arqam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ma hadhihi al-udahi, ma hadhihi al-udahi, wahai Rasul, apa artinya kurban ini? Apa artinya itu? Qala, beliau menjawab, sunnata, saya sunnatu abikum Ibrahim. Kurban itu adalah tradisi, ya, leluhur kalian, nenek moyang kalian, Ibrahim alaihissalam. Jadi kita kaum muslimin ini, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pengajian fiqh sirah, bahwa kaum muslimin itu, ya, sebenarnya satu nenek moyang dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, kita dari pancar Ibrahim alaihissalam. Ya, dari dua anaknya, pertama Ismail, yang kedua Ishak. Ismail dari istri
kedua, dan Ishak itu dari istri pertama. Tapi Ismail lebih tua sedikit daripada Ishak alaihi assalam. Nah, Ishak inilah yang melahirkan ya, Bani Israel, ya, Yahudi dan Nasrani. Sementara Ismail inilah melahirkan kita, kaum muslimin. Jadi neneknya Rasulullah itu ya, ya, Rasulullah kalau diusut terus lebih 30 generasi ke atas itu ya, akan berujung pada Nabi Ismail. Itulah yang menyambungkan ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita ini orang Islam itu Bani Ismail, Yahudi Nasrani itulah Bani Israel. Nah, ini Rasulullah mengatakan kurban itu adalah tradisi abikum Ibrahim, bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekalipun tidak berarti bahwa Nabi Ibrahim yang pertama berkurban, tidak. Nah, itu ada informasi dalam Al-Quran yang menceritakan dua putra Adam alaihissalam menunaikan kurban. Yang pertama siapa itu? Habil. Yang kedua Qabil. Keduanya berkurban, tapi caranya berbeda. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Ya. Habil berkurban, dipilih kambingnya yang gemuk-gemuk. Mana yang paling dia suka, itu yang dipilih untuk dikurbankan. Qabil berkurban, dipilih kambingnya yang kurus-kurus. Mana yang paling dia tidak suka, itu yang dikurbankan. Maka kurbannya Habil ini diterima, Qabil tidak diterima. Nah, sampai ia dendam kepada saudaranya. Qala la aqtulannak, ya, dan seterusnya. Jadi ini pertanda bahwa kalau mau berkurban ikuti caranya Habil, jangan seperti Qabil. Nah, selagi engkau bisa mendapatkan hewan kurban yang terbaik, sekalipun itu mahal, selagi engkau mampu, maka disitulah engkau menjatuhkan pilihanmu. Jangan selalu cari murah, tapi kurus. Ya. Kalau memang kemampuannya hanya dapat yang kurus, ya apa mau buat? Ya, buatlah apa yang boleh. Jadi Rasulullah menjawab sunnat abikum Ibrahim. Ya, ini tradisi atau warisan dari nenek moyang kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau sahabat lagi bertanya, malana minha, wahai Rasul. Ya, oke. Kalau itu adalah warisan Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita berkurban dapat apa? Apa yang kita dapat kalau kita berkurban? Apa bagian kita? Qala, Rasul menjawab, bikulli sya'aratin hasanah. Bikulli sya'aratin hasanatun. Ya, setiap helai bulu-bulu hewan kurban itu satu kebaikan. Masya Allah. Kalau ia berkurban dengan sapi, lihatlah sapi itu, hanya kukunya dan tanduknya, bibirnya yang tidak ditumbuhi bulu-bulu. Sekujur tubuhnya penuh dengan bulu-bulu. Kira-kira ada yang bisa menghitungnya itu? Adakah di antara kalian yang bisa menghitung bulu-bulu sapi itu? Ada? Coba.
Ya Allah. Mana lebih banyak bulu sapi daripada bulunya yang punya sapi? Hah? Mana lebih banyak? Jangankan bulu sapi, bulu-bulunya yang punya sapi saja itu tidak pernah dia tahu berapa jumlah bulu-bulunya sekujur tubuh. Hmm. Kamu makbul, itu alismu sebelah. Pernah kau tahu berapa hitungan itu? Berapa helai rambut yang ada di alismu itu? Sebelah saja. Pernah tahu? Kumismu yang tipis itu, pernahkah engkau menghitungnya berapa helai? Sudah sekian lamanya engkau sama dengan kumismu, sampai hati engkau tidak pernah menghitungnya. Engkau tidak tahu berapa jumlahnya. Ya Allah, apalagi sapi, bulu-bulu. Rasul mengatakan setiap helai rambutnya, bulu-bulunya, hewan yang engkau sembelih saat berkurban, satu pahala, satu kebajikan. Yang satu itu Al-Quran mengatakan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang membawa satu kebaikan, bukan satu yang ditulis, dilipat gandakan menjadi 10. Satu yang engkau lakukan, 10 yang dilaporkan oleh malaikat, atau 10 yang dituliskan oleh malaikat di dalam catatan surat amal yang bersangkutan. Masya Allah. Masya Allah. Coba. Berarti satu ekor sapi yang disembeli dilaporkan oleh malaikat itu 10 ekor. Masya Allah. Berarti yang satu saja itu tidak mampu untuk dihitung bulu-bulunya, bagaimana lagi kalau 10? Saya yakin kalkulatornya itu tidak mampu menghitungnya. Siapkan 10 kalkulator, semua rusak, tidak mampu menghitungnya itu bulu-bulunya sapi itu. Ya Allah. Nah ini, wahai anak cucu Adam, ya, tidakkah engkau ingin diberatkan timbangan amal kebaikanmu di hari kemudian? Dan tidakkah engkau ingin diringankan timbangan amal keburukanmu di hari kemudian? Tahukah engkau kesulitan apa yang dihadapi oleh manusia pada hari kemudian? Semua manusia yang datang pada hari kemudian itu akan mengalami dua keadaan. Yang pertama, mereka sangat-sangat risau ketika melirik amal kejahatannya. Mereka risau, jangan-jangan kita ini ahli neraka. Lalu ketika melirik lagi amal kebaikannya, perasaannya selalu menyesal. Kenapa hanya sedikit itu amal yang dia kumpulkan sepanjang hayatnya dulu di dunia? Kenapa hanya sesedikit itu? Kalau melihat amal kebajikannya sedikit sekali, ia menyesal. Kalau melihat amal keburukannya banyak sekali, dia selalu resah, risau. Ya. Nah, sekarang keresahan, kerisauan, dan penyesalan akan diringankan oleh Allah melalui ibadah kurban ini. Yang pertama tadi, dosa-dosamu itu akan diringankan. Kenapa? Oleh karena diampuni sejumlah tetesan atau titik darah hewan kurban yang engkau sembelih, yang engkau tidak tahu menghitungnya berapa jumlahnya, seperti engkau tidak tahu menghitung berapa jumlah dosamu. Demikian halnya, ya,
amalmu yang sedikit itu akan diberatkan timbangannya oleh Allah, oleh karena setiap helai hewan, setiap helai rambut atau bulu-bulu hewan kurban yang engkau sembelih satu kebajikan, dan itu mustahil engkau bisa mampu menghitungnya. Saking banyaknya, lalu dilipat gandakan menjadi 10. Ya Allah, bagaimana tidak timbangan kebaikanmu nanti menjadi berat pada hari kemudian. Inilah hikmah yang kedua. Kira-kira adakah di antara kalian tidak menginginkan ini? Adakah di antara kalian, di antara manusia yang tidak butuh ini? Nah, inilah jawaban dari pertanyaan yang lalu itu. Kenapa engkau beli HP sementara tidak pernah engkau disuruh beli HP oleh Al-Quran dan hadis? Kenapa engkau beli motor? Kenapa engkau beli mobil? Padahal engkau itu tidak pernah disuruh. Kenapa engkau beli? Sementara disuruh berkurban, kenapa tidak berkurban? Mana lebih mahal seekor kambing daripada HP? Apalagi motor. Nah, kalau mobil, tidak usah tanya lagi. Kambing itu 2 juta sudah dapat, yang betina. Kalau yang jantan mungkin 3 juta, betina 2 juta, sudah ada itu. Ya, bolehkah betina disembelih? Boleh. Ya. Bukan jantan betinanya yang jadi syarat, yang jadi syarat itu usianya. Usianya 1 tahun kalau kambing, 2 tahun kalau sapi, 5 tahun kalau onta minimal. Jantan betina sama. Nah, akbarnya juga tidak ditentukan oleh jantan betinanya. Itu ditentukan oleh besar kecilnya, gemuk kurusnya, sehat sakitnya. Binatang sakit tidak boleh dijadikan hewan kurban. Nah itu ya. Coba. Nah, sekarang ini hampir tidak ada lagi orang yang tidak punya HP kecuali anak santri yang ada di pondok. Itu pun masih sering ada HP di lemarinya. Ya. Anak sekolah di luar pondok semua pakai HP. Ya, bukan HP yang biasa, HP luar biasa semua. Ya. Kalau harganya 2 juta, murah itu. Ya, 3-4 juta harga HP-nya. Ya, masih bagus HP-nya, ada lagi model baru, ganti lagi HP-nya. Ya Allah, harga kambing hanya 2 juta, harga HP-nya 4 juta, 3 kali ganti HP 1 tahun. Sementara kurban hanya sekali setahun. Bisa beli HP, tidak bisa beli kambing untuk berkurban. Bisa beli motor, bisa beli mobil, tapi tidak bisa beli hewan kurban. Inilah krisis pemahaman dan krisis iman. Coba kalau salat Idul Adha, ya, banyaknya motor, banyaknya mobil. Giliran berkurban, hanya berapa orang saja yang datang bawa sapi itu. Coba. Padahal semestinya semua yang punya motor harus bisa berkurban, ya. Apalagi yang punya mobil. Dan rata-rata yang punya motor itu, yang punya mobil itu pribadi, tidak berkongsi. Hampir tidak pernah kita dapat. Ini mobil 7 orang yang punya. Sering pernah dapat begitu. Ini mobil ini 7 orang yang punya. Tidak ada. Hewan kurban bisa seekor sapi 7 keluarga yang punya. Boleh. Masa beli mobil harganya 400 juta sendirian?
tidak bisa beli sapi yang harganya 14 juta. Kalaupun tidak mampu 14 juta, bisa patungan sampai 7 orang. Berarti masing-masing hanya 2 juta. Ya Allah, coba. Di mana pikirannya itu dan di mana imannya itu? Nah ini minus pencerahan, minus iman. Nah, kalau mengatakan ya kita beli mobil karena butuh, beli motor karena butuh, beli HP karena butuh. Kalau tidak ada HP, setengah hidup ini hilang. Ya Allah, tidakkah engkau lebih butuh lagi? Dosa-dosamu itu diringankan oleh Allah pada hari kemudian. Tidakkah engkau lebih butuh lagi? Amalmu yang sedikit itu ditambah beratnya oleh Allah pada hari kemudian. Timbangan amal kebaikanmu diperberat oleh Allah di hari kemudian. Engkau tidak butuh itu. Coba pikir baik-baik. Kalau ada orang jual HP-nya lalu berkurban, tidak salah itu, bertambah imannya itu. Tapi kalau ada orang tidak jadi berkurban gara-gara ganti HP, bagaimana kira-kira itu? Di mana imannya itu? Allahu Akbar. Jadi insya Allah tahun ini mahasiswa pun ya mungkin nanti sudah ada berkurban ya, sudah banyak yang berkurban. Patungan 1 ekor 7 orang. Masa bisa beli HP yang bagus tidak bisa ikut berkurban? Ya. Jangan merasa bangga setiap tahun mendapatkan santunan daging kurban. Semestinya ya jangan bangga mendapatkan alhamdulillah dapat lagi santunan pembagian daging kurban. Ya, syukur memang harus, tapi ya, engkau harus sadar semestinya engkau yang membagi kurban, membagi daging kurban. Tahun lalu dapat, tahun ini dapat, setiap tahun dapat, tapi belum pernah memberi, hanya dapat terus. Mana lebih baik memberi daripada diberi? Al-yadul ulya khairum minal yadi as-sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi jauh lebih baik daripada diberi. Kenapa engkau bangga selalu diberi? Dan kenapa engkau tidak berpikir untuk memberi? Bangga menerima daging kurban, tapi tidak pernah berpikir untuk berkurban. Ya, semoga tahun ini kalian sudah bisa berpikir. Ya. Insya Allah. Gimana Makbul? Sudah mendaftar? Ya. Ya, untuk sementara sampai di situ dulu. Ya, pengajian kita berikutnya insya Allah akan dilihat lagi. Apalagi dan apalagi hikmah yang tersirat kenapa kurban disyariatkan untuk umat Rasulullah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.